Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Yuniansah, kelas 11 Teknik Alat Berat SMK Negeri 6 Samarinda. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang charging system atau sistem pengisian. Apa sih itu charging system? Sistem pengisian adalah sebuah sistem yang memproduksi listrik untuk mengisi kembali baterai dan menyuplai kelistrikan ke komponen yang memerlukannya di saat mesin dihidupkan. Ada dua komponen utama pada sistem pengisian, yaitu alternator dan regulator. Apa sih itu alternator? Alternator adalah komponen yang berfungsi untuk merubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin menjadi tenaga listrik. Energi mekanik dari mesin disalurkan sebuah puli yang memutar rotor dan menghasilkan arus listrik bolak-balik pada starter. Arus listrik bolak-balik ini kemudian dirubah menjadi arus arah di dioda. Komponen utama alternator adalah rotor yang menghasilkan medan magnet listrik. Adapun komponen-komponen tambahan lainnya yaitu branch yang menyuplai arus listrik ke rotor untuk menghasilkan medan magnet. Konstruksi alternator bagian-bagian terdiri dari A. Puli atau fulai, B. Fan atau kipas, C. Rotor coil, D. Stator coil, E. Rectifier atau silicon diode. A. Puli atau puli. Puli berfungsi untuk tempat tali kipas penggerak rotor. B. Fan atau kipas. Fungsi fan untuk mendinginkan dioda dan kumparan-kumparan pada alternator. C. Rotor. Rotor merupakan bagian yang berputar di dalam alternator. Pada rotor terdapat kumparan rotor atau rotor coil yang berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Branch yang terdapat pada rotor berfungsi sebagai kutub-kutub magnet. Dua slip ring yang terdapat pada alternator berfungsi sebagai penyalur listrik ke kumparan rotor. Rotor ditumpu oleh dua buah bearing. Pada bagian depannya terdapat puli dan fan, sedangkan di bagian belakang terdapat slip ring. D. Stator coil. Pada gambar di atas terlihat gambar produksi dari stator coil. Kumparan stator adalah bagian yang diam dan terdiri dari 3 kumparan yang salah satu ujung-ujungnya dijadikan satu. Pada gambar di atas terlihat teori gambar produksi dan stator. Konstruksi disebut hubungan Y atau bintang 3. Bagian tengah yang menjadi satu adalah pusat gulungan yang bagian dari sebut titik netral atau neutral point atau biasa disebut terminal N. Pada bagian ujung kabel lainnya akan menghasilkan arus bolak-balik atau AC 3 fase. E. Rectifier atau dioda. Pada gambar di atas memperlihatkan konstruksi dan hubungan antara stator coil dengan dioda. Ketiga ujung dari stator dihubungkan dengan kedua macam dioda. Pada model yang lama terdapat dua bagian yang terpisah antara dioda positif atau plus dan dioda negatif. Bagian positif plus mempunyai rumah yang lebih besar daripada yang negatif. Selain perbedaan tersebut, ada bagian perbedaan lainnya, yaitu strip merah pada dioda positif dan strip hitam pada bagian negatif. Fungsi dari dioda adalah menyiarah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan oleh salah satu coil menjadi arus arah atau DC. Dioda yang berfungsi mencegah arus bolak-balik dari baterai ke alternator. Regulator. Apa sih itu regulator? Tegangan listrik dari alternator tidak terlalu konstan hasilnya, karena hasil listrik alternator tergantung daripada kecepatan putaran motor. Makin cepat putarannya, makin besar hasil, demikian juga sebaliknya. Regulator adalah komponen yang mengatur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator tetap konstan atau stabil menurut harga yang telah ditentukan walaupun putarnya berubah-ubah. Selain itu, regulator juga berfungsi untuk mematikan tanda lampu pengisian. Lampu tanda pengisian akan secara otomatis mati apabila alternator sudah menghasilkan arus listrik. Ada dua tipe regulator, yaitu tipe point atau point type dan tipe tanpa point atau pointless type. Tipe tanpa point juga biasa disebut dengan IC regulator karena terdiri dari integral circuit. Adapun ciri-ciri IC regulator yang dibuat menjadi satu dengan alternator adalah sebagai berikut.
A. Ukuran kecil dan outputnya tinggi. B. Tidak diperlukan penyetelan voltase. C. Mempunyai sifat konvensi terperatur untuk kontrol tegangan yang dimiliki untuk pengisian baterai dan suplai ke lampu-lampu. Gambar di samping menunjukkan sirkuit atau rangkaian dari sistem pengisian yang memakai regulator 2 titik kontak. Kebutuhan tenaga untuk menghasilkan medan magnet atau magnetic flux pada rotor alternator disuplai dari terminal F. Arus ini diatur dalam arti tambahan atau dikurangi oleh regulator sesuai dengan tegangan terminal B. Listrik dihasilkan oleh stator alternator yang disuplai dari terminal B dan dipakai untuk menyuplai kembali beban-beban yang terjadi pada heatsink, wiper, radiator, dan radio dan lain-lain. Dalam penambahan untuk pengisian kembali baterai, lampu pengisian akan menyala bila alternator tidak mengirimkan jumlah listrik yang normal. Hal tersebut terjadi apabila tegangan dari normal N alternator kurang dari jumlah yang ditentukan. Demikian dari saya. Bila ada salah ucapan dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.